God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Lambaikan tangan kita semua coba. Shalom, 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 shalom. Mari kita sebut dan kita mau suruh saudara untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau bawa ibadah kita sore ini di dalam doa. Tuhan ada di sini untuk melawat kami. Tuhan ada di sini untuk mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera dan sukacitamu melimpah atas setiap kami sore ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah dan memberikan hati kami untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan ibadah kami sore ini hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap untuk beribadah, katakan bersama, Amin. Kau berikan arti hidupku, Kau mengenalku, Kau selamatkanku. Kau berikan kasih terindah, di dalam-Mu ku percaya. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Bangkit dan tinggikan namanya. Serukan sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya. Bangkit dan tinggikan namanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Hanya satu nama yang layak ditinggikan, Yesus Kristus. Kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Kami takkan gentar Tuhan, takkan gentar Kau bersamaku.
Allah yang hebat, Allah yang selalu bersama kami, Allah yang selalu ada di setiap musim kehidupan kami, baik dalam kesesatan maupun dalam kemenangan. Engkau ada Tuhan bersama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku
rasakan di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih. Terima kasih. Dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu indah buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong setiap kami. Engkau selalu ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Kita boleh katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu teramat baik untuk setiap kita. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku.
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Yang membuat kami tidak akan menjadi takut ya Tuhan. Karena janji-Mu bahwa Engkau bersamaku. Bahkan Engkau ada di dalamku Tuhan. Itu yang membuat kami tidak pernah takut. Kami mau yakini, kami mau percayai Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang besar. Lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Itu sebabnya berbicaralah kepada kami sore hari ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Supaya setiap kehidupan kami, siapapun kami di tempat ini, setiap kami pribadi lepas pribadi, benar-benar akan mengalami Tuhan sendiri. Yang berbicara dan mengarahkan. Kami perkatakan firman yang akan kami dengar akan menjadi firman yang hidup di dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah terambil dari kami. Akan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami siap untuk dibentuk melalui firman-Mu. Itu sebabnya kami perkatakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, orang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk saudara sekalian. Baik. Baik, puji nama Tuhan, shalom semuanya, saudara. Bukan pertanyaan basa-basi, tapi saya mau bertanya bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara, kalau luar biasa itu harusnya 10 kali lebih keras dari itu, saudara. Setuju nggak, saudara? Ya, oke. Terus kalau saya bertanya bagaimana keadaan saudara, harusnya kalau luar biasa harus semangat. Bagaimana kabar saudara hari ini? Nah, itu namanya urapan 10 kali. Seperti urapannya Daniel. Urapannya 10 kali lipat. Haleluya. Saudara siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, amin? Gampang syaratnya cuma buka hati saja. Dan Anda katakan, Tuhan aku mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan akan berbicara dan Tuhan akan menyatakan isi hatinya kepada saya dan saudara. Haleluya. Masih di tema yang sama, in between. Saya percaya selama beberapa minggu ini saudara diberkati dengan tema ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bersama masih dalam in between. Ya, in between itu artinya masa di antara, di mana masa itu adalah masa menunggu janji Tuhan, masa penantian akan janji Tuhan. Ya, saudara dapat janji Tuhan dan saudara menanti janji Tuhan. Haleluya, itu sebabnya saya akan memberikan judul ini, saudara. Ya, judulnya
ketika Tuhan nampak diam. Ketika Tuhan nampak diam, saudara. Oke, saya akan berbicara tentang Yusuf. Tapi sebelum saya berbicara tentang Yusuf, saudara, apakah kita semua di tempat ini pernah mengalami kondisi, situasi di mana Tuhan ini kok rasanya kok diam? Saya sudah berdoa, saya sudah memohon kepada Tuhan, ya saya sudah menyatakan isi hati saya, mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan, tapi kok rasanya Tuhan diam? Ada di antara saudara yang mengalami situasi ini, saudara? Kalau iya, katakan iya, saudara. Ya, orang bilang kejujuran awal pemulihan, saudara. Ya, saudara jujur sama Tuhan, iya Tuhan. Saya ini ngalami kondisi ini. Bahkan hari ini, bukan kemarin Tuhan, hari ini. Rasanya aku merasa Engkau diam. Engkau tidak melakukan apa-apa terhadap kehidupanku, terhadap keluargaku, bisnisku, penyakitku, atau bahkan yang lain, saudara. Rasanya Tuhan diam. Dia enggak berbicara, dia enggak bekerja, seolah-olah seperti itu, saudara. Nah, tapi itu sebabnya kita akan belajar bersama. Karena mindset kita ketika kita ada di masa in between, itu menjadi penting. Penting sekali, mindset kita, pola pikir kita. Ketika kita ada dalam masa ini, masa in between ini, saudara. Nah, secara khusus kita akan belajar tentang Yusuf, saudara, bahwa masa in between bagi Yusuf adalah masa antara Tuhan itu memberi mimpi kepada Yusuf. Anda tahu mimpinya, saudara? Yusuf diberi mimpi, ada 2 mimpi. Mimpi yang pertama itu adalah berkas gandum, di mana berkas gandum milik saudaranya itu tunduk semua kepada berkas gandum miliknya, milik Yusuf. Lalu kemudian mimpi yang kedua, ada matahari, ada bulan, ada bintang, semuanya tunduk. Nah, ini mimpinya, saudara, mimpinya. Itu sebabnya saya katakan bahwa Yusuf punya namanya masa tunggu. Tunggu janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Ya, sampai saat ketika Tuhan menggenapi mimpi Yusuf tersebut, dan Yusuf menantikannya mimpinya digenapi selama 22 tahun. Abraham berapa tahun, saudara? 25. Puji Tuhan, saya punya jemaat yang hafal firman Tuhan, luar biasa, saudara. Saya tahu itu karena saudara rajin belajar firman Tuhan. Amin, saudara. Bangsa Israel berapa tahun, saudara? 40 tahun. Oke. Yusuf 22 tahun. Orang berpikir bahwa penggenapan mimpi Yusuf ini adalah ketika dia menjadi orang kedua di Mesir. Bukan, saudara. Bukan. Penggenapannya bukan ketika ia jadi orang kedua di Mesir. Kalau dia jadi orang kedua di Mesir, dia usia 30 tahun, saudara. Kalau dia terima mimpi itu 17 tahun, berarti dia masih 13 tahun, saudara. Tetapi bukan itu yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan adalah Yusuf akan memelihara bangsa yang besar, saudara. Pernah ingat itu, saudara? Sampai apa? Sampai saudara-saudaranya datang dan tunduk di hadapan Yusuf. Ya, itu penggenapannya. Jadi bukan ketika jadi orang kedua di Mesir. Jadi kalau plus 7 tahun masa paceklik itu, saudara, dan 2 tahun berikutnya adalah Yusuf membawa keluarganya datang ke Mesir, saudara, itu dihitung 22 tahun penggenapan Tuhan. Makanya kita akan belajar bersama-sama. Satu ayat yang powerful sekali, saudara. Yang saya berdoa ini juga menjadi berkat buat saudara. Ayatnya ada di sini, saudara. Ayatnya mengatakan begini. Ini ayat yang luar biasa. Yang sekaligus kita akan belajar ketika Yusuf ada di masa in between, mindsetnya itu apa, saudara? Ya, memang kamu telah mereka-reka
melakukan yang jahat terhadap aku. Ini perkataan Yusuf kepada siapa, saudara? Kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengatakan, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu bangsa Israel maksudnya, saudara. Jadi goalnya itu bukan jadi orang kedua di Mesir, bukan, saudara. Janji Tuhan itu goalnya bahwa Yusuf akan memelihara bangsa yang besar namanya bangsa Israel, saudara. Nah, dari ayat ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Apa yang ada di pikirannya Yusuf ketika dia ada di masa tunggu itu, saudara. Sampai janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Dalam masa in between itu apa yang ada di pikirannya Yusuf, saudara. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Haleluya. Mindset yang Yusuf miliki. Saya berdoa ini jadi mindset saudara dan saya juga. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah ini yang dimiliki oleh Yusuf, saudara. Balikan lagi. Ya. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan selalu bekerja, bahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke. Kuncinya itu di kata apa? Mereka-rekakan, saudara. Kata mereka-reka menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu bekerja, saudara. Mereka-reka itu bekerjanya bukan asal bekerja, tetapi Tuhan itu bekerjanya dengan cermat. Dari kata aslinya itu, saudara, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup saya dan saudara, dia mengerjakannya dengan cermat, saudara. Dia nggak mau ada yang miss, dia nggak mau ada yang keliru dengan hidup saudara. Katakan amin, saudara. Nggak mau, saudara. Itu sebabnya, ya. Bahkan ketika ada hal yang seharusnya sesuatu yang destruktif itu yang bisa menghancurkan saudara, yang bisa menghancurkan Yusuf, yang bisa membuat Yusuf ya menjadi tidak oke dalam kehidupannya, tetapi Tuhan itu bisa mengubahnya. Iya itu maksudnya Tuhan ya, saya kurang, itu huruf besar harusnya. Maka ia mengubahnya menjadi konstruktif. Saya pakai istilah ini, saudara. Saudara, mendatangkan kebaikan itu sesuatu yang konstruktif. Di mana Yusuf ini dijahatin oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya. Saudara, Yusuf di dalam kehidupannya, kalau kita melihat, sesungguhnya kalau saya jadi Yusuf, saya akan berpikir, Tuhan ini kok diam ya? Katanya akan jadi apa? Akan dibawa memelihara bangsa yang besar, ya. Tapi yang terjadi apa, saudara? Dia dikhianati, dimasukkan ke mana, saudara? Ke sumur. Kayaknya semakin jauh tuh. Kayaknya semakin jauh dari janji Tuhan. Betul nggak, saudara? Nggak hanya dimasukin sumur, dia dijual sebagai budak. Tambah jauh, saudara. Dijual jadi budak. Ya, sampai akhirnya singkat cerita dia masuk penjara. Mana jalan yang menuju bahwa dia akan jadi orang yang besar yang memelihara bangsa yang besar, saudara. Nggak ada sama sekali, saudara. Kalau Yusuf berkata, kalau saya jadi Yusuf, mungkin saya akan berpikir, Tuhan, kayaknya janjimu itu hoax, Tuhan. Hoax, kenapa? Nggak sesuai. Yang terjadi aku semakin jauh. Semakin jauh, saudara. Nggak mengalami apa yang Tuhan janji seolah-olah, ya saudara ya. Itu sebabnya tadi saya mengatakan Tuhan itu bisa membuat yang sepertinya itu, bukan sepertinya, itu destruktif, betul-betul. Orang sampai dimasukkan ke sumur, dikhianati, dijual, saudara. Ya, difitnah sama Tante Potifar itu loh, saudara tahu ya, saudara ya. Tante Potifar itu, Sob, sini Sob, gitu kan. Sob, ada yang namanya Yusuf di sini? Enggak ada ya, saudara. Puji Tuhan. Sob, sini Sob. Apa yang dilakukan Yusuf, saudara? Lari, catat baik-baik, larinya menjauh bukan mendekat, saudara-saudara.
Karena hari ini jangan-jangan, iya tante, aduh repot saudara. Nggak jadi nanti, ya, nggak jadi janji Tuhan itu saudara. Waktu dirayu begitu, lari saudara. Sampai apa, bajunya itu di tangannya jadi barang bukti. Barang bukti ini loh, kalau dia mau memperkosa saya, masuk penjara. Di penjara juga dilupakan. Saudara, kayaknya kalau lihat perjalanannya semakin jauh dari janji Tuhan, jauh. Di masa in between, Yusuf tidak melihat tangan Tuhan. Next slide. Yusuf tidak melihat tangan Tuhan. Bisa bantu yang di belakang? Tetapi Yusuf mempercayai hati Tuhan. Yusuf percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap rencana jahat manusia menjadi bagian dari rencananya yang baik. Saudara, kalau hari ini saudara dijahatin orang, Tuhan itu enggak diam loh saudara. Enggak. Rasanya kok, ini ada orang yang menjahati saya pastor, tenang saja. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang diam saudara. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja. Mereka-rekakan sesuatu yang tidak baik jadi baik saudara. Kalau bisnismu ada orang yang gak suka dengan bisnismu, kemudian orang melakukan banyak hal, jangan takut. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dalam semuanya saudara. Dia tidak akan biarkan saudara, tidak akan. Yang dibuat buruk oleh orang justru akan menjadi sesuatu yang baik di tangannya Tuhan. Saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara? Yes. Yusuf tetap percaya bahwa hidupnya tidak berhenti ketika ia di penjara. Karena justru ketika di penjara, disitulah Tuhan sedang menyusun jalan menuju istana, saudara. Kalau saudara hari ini rasanya terpuruk, jangan dulu salahkan Tuhan, jangan dulu komplain sama Tuhan. Jangan, kenapa? Justru dari situlah Tuhan akan bekerja mengangkat saudara. Dan saudara akan terheran-heran yang dilakukan Yusuf, yang dilakukan Tuhan terhadap Yusuf. Sampai dia di penjara, rasanya nggak mungkin ini ada jalan untuk bisa masuk istana. Tapi justru di sanalah jalan menuju istana. Ketika Yusuf ada di penjara, saudara. Apa maksud saya, saudara? Bahwa mindsetnya Yusuf, dia tidak pernah komplain sama Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan, Tuhan sampai kapan aku harus ngalami seperti ini. Dia tidak nyusu-nyusu Tuhan, gak sabar. Saya mau katakan saudara, ketidaksabaran seringkali menghambat proses yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Bahkan kalau nggak hati-hati, ketidaksabaran ini merusak prosesnya Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara harus belajar sabar. Menghadapi situasi yang nampaknya kok Tuhan diam. Tuhan nggak pernah diam, saudara. Yusuf mindsetnya mengatakan Tuhan tidak pernah diam. Dia mereka-rekakan yang baik buat saya dan saudara. Wow, saya kalau baca ini tuh rasanya saya punya Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Gak pernah takut, saudara, orang berbuat jahat sekalipun, karena dia bisa merekakan yang jahat jadi baik, saudara. Orang melakukan kejahatan kepada kita, gak peduli. Gak peduli, karena dia sanggup mengubahkan semuanya itu jadi kebaikan. Katakan amin, saudara. Yang pertama, saudara. Yang kedua, mindsetnya Yusuf adalah ini, saudara. Tuhan selalu bekerja, sekalipun kita tidak melihat. Saudara, sekalipun kita tidak melihat. Kata mereka-rekakan tadi, saudara, itu mengandung indikasi ya, dalam bahasa aslinya itu mengandung indikasi kalau Tuhan itu sedang bekerja dengan cara yang senyap. Memang tidak butuh Anda tahu. Tidak. Seringkali kita tuh pengennya tahu aja ya kan. Karena kita kepo, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang kepo ya, saudara ya. Jangan. Jadi orang Kristen percaya aja deh sama Tuhan. Karena apa?
Karena Tuhan selalu bekerja walaupun engkau tidak melihat dia bekerja, saudara. Hari ini saya percaya Tuhan sedang bekerja untuk Living Water, saudara. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi saya percaya Tuhan sedang bekerja untuk Living Water, saudara. Amin, saudara. Keheningan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Diam. Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak bekerja, saudara. Justru di sanalah dia paling banyak bekerja. Mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, saudara. Justru di saat sepertinya Tuhan diam, justru di sanalah Tuhan sedang merancangkan sesuatu, saudara, yang membuat Anda akan terheran-heran. Loh, kok seperti ini ya yang Tuhan lakukan? Pastor, aku tuh gak pernah nyangka loh, Pastor. Pastor, aku tuh gak ada di pikiranku sama sekali. Karena itulah yang Tuhan kerjakan, saudara. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, yang tidak pernah ada di pikiranmu, itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kenapa, saudara? Itulah cara Tuhan bekerja. Ya, karena kadang Tuhan bekerja dengan cara yang senyap, silent, saudara. Tetapi saudara, silent tidak sama dengan inactivity. Tidak sama, silent itu tidak sama, ya. Diam itu bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan aktivitas, tidak. Tuhan itu silent bukan berarti kemudian ya dia tidak mengerjakan sesuatu, tidak. Dia sedang terus mengerjakan sesuatu. Ahok pernah bilang, Gusti ora sare. Sebetulnya Ahok tuh ngutip dari mana? Dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah tertidur, saudara. Kalau tidak pernah tertidur artinya apa, saudara? Dia minum kopi terus, saudara, ya kan? Bukan, saudara. Bukan. Dia nggak pernah tertidur itu karena dia mikirin saudara dan saya. Serius, saudara. Ya, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, saudara. Apa artinya? Kalau dia nggak tidur, dia tuh sedang kerja. Saudara bekerja, ada office hour misalnya, Anda bekerja jam 4 sampai jam 8, Anda tidur. Tapi waktu Anda tidur, Tuhan tidak tidur. Tuhan mengerjakan apa yang sudah Anda kerjakan itu, saudara. Diberkati apa yang sudah Anda lakukan. Kenapa? Karena dia bekerja dengan cara yang silent, saudara. Dia tidak pernah, itu yang Tuhan lakukan kepada Yusuf. Jadi Yusuf tidak pernah komplain sama Tuhan, dia tahu bahwa walaupun dia tidak nampak Tuhan bekerja, tetapi dia yakin bahwa Tuhan sedang bekerja untuk kehidupan Yusuf. Pernah ditulis dalam Alkitab, maka Yusuf pun bersungut-sungut, saudara, begitu? Gak pernah ada. Gak pernah ada. Maksud saya begini, hari ini saya rindu jemaat IFGF Living Water. Kalau Anda sedang ada di masa ketika Tuhan nampak diam, saya mau kasih tahu saudara, jangan bersungut-sungut. Jangan komplain sama Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan, pasti waktu yang terbaik buat saya dan saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagi Yusuf, waktu yang terbaik Tuhan berikan, saudara. Bagi siapa? Bagi Habakuk, Tuhan kasih. Bagi Abraham, Tuhan kasih. Saudara tahu kisahnya Habakuk, saudara? Habakuk juga pernah merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah diam. Dia ada di pengintaian, mengatakan, Tuhan berapa lama lagi orang Israel ini ngalami kondisi yang susah begini. Orang Yehuda maksudnya, bangsa Yehuda. Kemudian sampai Tuhan bilang, kalau toh kelihatannya itu berlambat-lambat, tapi pasti akan datang waktunya, kata Tuhan. Bagi kita rasanya agak berlambat-lambat, tidak, bagi Tuhan pasti akan datang waktunya. Setelah Habakuk sadar bahwa begitu toh ternyata, oke, aku akan menunggu Tuhan. Dia naik di atas menara dan kemudian dia mengatakan, aku akan menantikan Tuhan sampai dia menyatakan apa yang dia janjikan, saudara. Dan di sanalah dia menyanyi lagu yang sering kita nyanyikan. Tahu lagunya, saudara?
Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Sekalipun, ya itulah sekalipun, sudah kira-kira gitu sudah. Saya lupa saudara ya kan. Tapi poinnya begini, kok dia bisa tiba-tiba berubah pola pikirnya. Yang tadinya komplain sama Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Tiba-tiba, oh aku tahu Tuhan sedang bekerja. Makanya lagunya mengatakan, aku nggak peduli sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, lembu sapi terhalau dari kurungan. Ya, tidak ada apa dalam kandang ya, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku katanya. Saudara, kalau orang percaya mindsetnya begini, hidupnya itu mengalami kemenangan terus Pak Saudara. Serius Saudara. Yesus pernah mengalami nampaknya Allah Bapa itu diam. Dia disalib mengatakan Eloi, Eloi. Lama sabachthani kan begitu Saudara. Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Bapa diam terhadap Yesus. Padahal Bapa sedang bekerja mengerjakan karya yang terbesar saudara. Yaitu apa? Karya penyelamatan bagi saya dan saudara. Yesus merasa Tuhan kok kayak Allah Bapa kayaknya diam. Enggak. Bapa enggak pernah diam saudara. Memang kadang dia bekerja dengan cara yang senyap. Dan Anda enggak perlu kepo saudara. Enggak perlu tahu. Kadang orang Kristen kan datang ke hamba Tuhan, pastor tolong berikan ini kira-kira Tuhan sedang mengerjakan apa ya dalam hidup saya gitu. Waduh, kenapa saya harus ngalami gini. Kenapa harus ini keluargaku begini, bisnisku begini. Ini sedang apa ya pastor ya? Kalau saya sudah tahu ini saya akan jawab kamu enggak perlu kepo gitu saudara. Saya gampang sekarang jawabnya. Kamu tinggal percaya saja bahwa tidak ada ujian yang menghancurkan hidupmu, tidak ada. Tidak ada. Ujian itu ingin membawa kamu naik, dipersiapkan oleh Tuhan. Siap. Betul-betul mengalami janji Tuhan dalam hidup saudara. Di masa in between, apa yang nampak seperti kebetulan dan keberuntungan, sesungguhnya adalah bukti bahwa Tuhan sedang bekerja bagi kita melalui apa yang disebut favor of God, saudara. Saudara pernah mengalami kebetulan demi kebetulan? Oh kebetulan kok dilalah loh pastor. Pastor Philip itu datang ke saya, pastor ya kan. Tiba-tiba ya ini ada berkat sedikit ya Bu ya, misalnya gitu saudara kan. Kok dilalah, saya mau kasih tahu. Tidak ada dilalah di dalam Tuhan, gak ada dilalah. Tidak ada kebetulan, tidak ada keberuntungan, tidak ada saudara. Justru kalau Anda mengalami seperti kebetulan demi kebetulan, keberuntungan demi keberuntungan, itu bukti bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup saudara. Gitu loh saudara. Ya. Yusuf ini sepertinya mengalami kebetulan demi kebetulan, saudara. Sepertinya mengalami keberuntungan demi keberuntungan. Dia beruntung, saudara. Tiba-tiba apa? Yang tadinya lupa ingat, saudara. Oh, di penjara tuh saya pernah mimpi saya tuh diartikan oleh seorang yang namanya Yusuf. Oh, yuk panggil waktu raja itu punya mimpi ya, saudara ya. Raja Firaun lalu dipanggil akhirnya apa, saudara? Itu seperti kebetulan. Seperti kebetulan, saudara. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam Tuhan tidak ada kebetulan demi kebetulan, enggak ada. Tidak ada keberuntungan demi keberuntungan, enggak ada. Yang ada adalah bahwa kebetulan demi kebetulan, keberuntungan demi keberuntungan itu membuktikan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin saudara. Saya tidak pernah merasa kebetulan Tuhan bawa saya ke Living Water, tidak ada. Karena saya percaya semua itu ada dalam rancangan Tuhan, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki mindset yang benar ketika kita ada di masa in between, saudara. Yaitu Tuhan mau supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Dan Tuhan selalu bekerja bagi kita sekalipun kita tidak melihatnya, saudara. Di slide terakhir ini saya sering mengatakan, saudara, Anda mungkin bisa lupa yang slide yang sebelumnya tadi, saudara. Tapi jangan lupa
slide terakhir ini saudara. Ini adalah kesimpulan buat saya dan saudara. Tuhan menghendaki supaya kita punya mindset yang benar. Ketika kita ada di masa in between, ketika Tuhan kok nampaknya diam saudara. Jangan buru-buru komplain sama Tuhan, jangan buru-buru gak sabar sama Tuhan. Jangan buru-buru nyusu Tuhan, jangan saudara. Tapi Tuhan mau supaya apa? Kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang mereka-rekakan kebaikan bagi saya dan saudara. Dan Tuhan selalu bekerja bagi kita sekalipun kita enggak melihatnya saudara. Itu sebabnya saya diberkati dengan satu lagu dalam bahasa Inggris ya saudara ya. Lagunya itu dalam bridge-nya itu mengatakan, even when I don't see it, you're working. Ya, bahkan ketika aku enggak melihat, dia bekerja. Ya, tapi saya percaya dia bekerja. Ya, lagunya seperti ini saudara. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Ini saudara. Bahkan ketika kita nggak melihat, kita nggak merasa juga saudara. Nggak merasa dia bekerja. Tapi lagu ini ya bagus sekali saudara. Ini dasarnya firman Tuhan mengatakan you never stop. Tuhan tidak pernah stop bekerja dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan bekerjanya pribadi lepas pribadi loh saudara. Tuhan bekerja kepada saudara semua, setiap Anda saudara. Dan saya berdoa, kalau hari ini Anda merasa ketika masa-masa ini kok Tuhan kok kayaknya diam. Justru inilah, hari ini kau datang ke tempat ini. Tuhan mau supaya kau dapat pengertian yang benar. Percayai Tuhan tidak pernah diam. Tapi dia sedang bekerja dalam hidup saudara. Sekali lagi saudara. Saya ngajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari katakan sama-sama. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you, Lord. I worship you. You are here, working in this place. Working in this place. I worship you, Lord. I worship you. I worship you. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, God, I worship you, Lord. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Amen. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Yes. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Mari jemaat, teman saya, mari jemaat katakan, waymaker, miracle worker, promise keeper. Dengan iman katakan, yes, amen. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. You never stop working. You never stop working, Lord. Engkau tidak berhenti bekerja. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan, yang mengalami situasi dan kondisi sepertinya Tuhan nampak diam, sepertinya Tuhan tidak bekerja. Hari ini kami boleh dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan kehilangan kesabaran kami Tuhan. Kami mau tetap percaya seperti Yusuf ya Tuhan, bahwa kami tahu Tuhan sedang mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan. Kalau bahkan hari ini orang berbuat jahat kepadaku, ada orang-orang yang menjahati hidupku, tapi aku percaya bahwa Tuhan mereka-rekakan hal yang tidak baik. Tuhan bisa buat menjadi sesuatu kebaikan bagi kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami berkatakan ya Tuhan, biarlah pikiran yang dimiliki oleh Yusuf juga menjadi pikiran kami hari ini Tuhan. Yang membuat kami tetap percaya dalam setiap situasi dan kondisi apapun, bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja bagi kehidupan kami. Kami terima kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Kami berkatakan tidak akan pernah terambil dari kami. Mindset seperti itu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap untuk dipakai oleh Tuhan. Kami siap untuk menerima janji Tuhan. Kami siap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh diberkati dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang menguatkan kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan ketika itu terjadi dalam hidup kami Tuhan, hari-hari ini bahkan
apa yang disampaikan di dalam firman hari ini, itulah yang kami sedang alami hari ini. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara kami, jemaat Tuhan, khususnya rumah tangga umat-Mu, keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Kau hadir dalam setiap rumah tangga, setiap keluarga-keluarga umat-Mu ya Tuhan. Kami berkatakan damai sejahtera-Mu menyertai setiap mereka ya Tuhan. Turun atas setiap anak-anak-Mu. Secara khusus kami berdoa, mari jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk keluarga kita, Ko Andi. Tuhan, kami berdoa untuk Ko Andi ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman Tuhan mengatakan bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan ya Tuhan. Itu sebabnya kami bersatu hati bersama-sama mendoakan Ko Andi Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menjamah kehidupan anak-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun dia berada saat ini Tuhan, Engkau yang menjamah kehidupannya Tuhan. Nyatakan kesembuhan yang dari Tuhan atas kehidupan anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan hadir melawat Ko Andi Tuhan. Berikan damai sejahtera dalam hatinya. Berikan kekuatan yang baru dalam kehidupannya. Berikan semangat yang baru dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan sudah menjamah kehidupan anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang lain yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kami tidak sebutkan namanya. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tuhan juga menyembuhkan, Tuhan juga menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang tetap percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.